Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan pagi. Ya, kita kembali akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkannya, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih pagi ini kembali Tuhan dengan haus dan lapar akan kebenaran, dengan penuh kerinduan akan Engkau. Kami mau merenungkan firman-Mu, kami mau menikmati firman-Mu. Roh Kudus urapi kami Tuhan, dan nyatakan kebenaran-Mu, nyatakan pesan-Mu atas hidup kami, sehingga kami bisa mengerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, mari kita akan buka Alkitab kita dari Matius 18 ayat 19 dan 20. Saya akan bacakan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jemaat yang dikasih Tuhan, seringkali kita dengar ayat ini, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Ya, inilah juga yang mendasari sesungguhnya kehidupan ibadah kita akhir-akhir ini, ketika kita ada dalam masa pandemi COVID-19, di mana kita tidak bisa beribadah secara konvensional, jadi kita ibadah keluarga, ibadah bersama dengan keluarga. Nah, di situ bisa 2 orang, bisa 3 orang, ya cuman beberapa orang saja. Tetapi tidak mengurangi makna, karena yang penting sesungguhnya adalah ketika Tuhan dimuliakan dan Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Nah, itulah sesungguhnya yang lebih penting daripada beribadah banyak orang tapi tidak ada hadirat Tuhan, ya kan? Ya, dikatakan sebelumnya di ayat yang ke-18, di ayat yang ke-19, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat. Nah, ini ada kata sepakat. Sepakat itu artinya satu hati. Bisa dikatakan satu harapan, satu visi. Ya, kalau ada 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat, ya tidak ada perbedaan, tidak beda arah, tidak beda pemahaman, tapi sepakat, dikatakan meminta apapun juga, ya dikatakan permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita ini bisa sepakat, 2-3 orang atau beberapa orang saja bisa sepakat, itu saja ya Tuhan akan mengabulkan apa yang menjadi doanya. Nah, untuk 2 orang sepakat ini gambaran siapa yang paling mudah? Ya, suami istri tentunya, ya kan? Ya, suami istri sepakat, maka Tuhan akan menjawab doa mereka, akan mengabulkan, bukan hanya menjawab, mengabulkan doa mereka. Nah, tetapi masalahnya seringkali susah untuk bisa sepakat. Ya, kenapa? Karena masing-masing punya ambisi, masing-masing punya keinginan, masing-masing punya tujuan, sehingga seringkali permintaannya jadi nggak bisa sehati. Saya ingat waktu masih kecil, ya itu di bungkus pasta gigi itu ada tulisannya undian berhadiah. Saya ingat sekali pada waktu itu, akhirnya saya kasih ada gambar mobil, gambar motor gitu kan. Wah, besok kalau dapat mobil nanti wah kita mau jalan-jalan gini-gini. Belum ada yang bisa nyupir. Oh, yaudah kita mintanya motor saja ya. Oh, nanti kalau bisa motor gimana? Ya kita juga belum bisa, tapi kan Bapak bisa. Wah, aku mau sepeda saja. Oh, kalau sepeda aku rebutan saudara. Sehingga akhirnya nggak bisa sepakat. Lah ini loh malah nggak dapat apa-apa ya. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, penting untuk sepakat. Nah, lagi yang di ayat yang ke-20, di mana 2-3 orang ya berkumpul dalam namaku. Dalam terjemahan yang lain saya menemukan 2-3 orang berkumpul untuk memuliakan namaku. Ya, ada ya. Maka aku ada, aku hadir di tengah-tengah mereka. Jadi ketika kita sepakat, ada Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Beda dengan pandangan dunia ya. Kalau ada 2 orang, laki-laki perempuan berduaan, yang ketiga setan. Tetapi kalau kita dalam Tuhan, ingat ya, kita berdoa, kita bersekutu di dalam nama Tuhan. Yang ketiga siapa? Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kita untuk memberkati, untuk menjawab doa, untuk mendengarkan doa kita. Ya, karena apa? Tuhan mengabulkan doa orang yang sepakat,
walaupun cuma berdua, syukur bertiga, syukur berempat, syukur berbanyak orang. Kalau semua bisa sepakat, itu dahsyat. Karena itu mari saya mengajak kita semua juga doa sepakat untuk COVID-19 bisa berakhir, ya, untuk virus corona segera bisa teratasi, ya, sehingga kita bisa kembali normal yang sesungguhnya, bukan hanya new normal tapi normal yang sesungguhnya, sehingga tidak ada hambatan lagi untuk kita beribadah, bekerja, beraktivitas, sekolah dan lain-lain, semuanya bisa dijalani dengan baik seperti dulu kala. Ya, kita berdoa, mari sepakat. Ya, ada banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita di tempat yang lain juga sedang berdoa untuk ini. Mari ambil bagian, beri waktu dalam hidupmu untuk berdoa, ya. Nah, mari, makanya saya selalu mengingatkan ibadah minggu penting, ya kan, di rumah nggak ada yang lihat, Tuhan lihat. Ingat, kalau engkau sungguh-sungguh, Tuhan hadir di situ. Ya, jangan merasa kadang-kadang aku ibadah sendiri bisa. Jangan sok-sokan, saudara. 2-3 orang berkumpul lebih baik, ya, kecuali memang nggak memungkinkan, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa sekeluarga, akan lebih baiknya, lebih indahnya. Disitulah Tuhan akan perintahkan berkat, karena ada kerukunan dan keharmonisan. Ayo kita sama-sama sepakat dalam hal ini, supaya kita semuanya dibangun, kita dikuatkan, dan mengalami sendiri pertolongan Tuhan nyata atas hidup kita. Amin. Ya, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur, kami belajar Tuhan, betapa pentingnya sepakat, doa sepakat. Karena dengan doa sepakat, walaupun 2 orang atau 3 orang, Engkau hadir, Engkau mendengar, bahkan Engkau mengabulkan doa kami, Engkau menjawab doa kami. Kami percaya Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang berdaulat dan berkuasa. Demikian juga yang kami alami hari-hari ini, di mana kami belum bisa beribadah secara konvensional seperti dulu. Tetapi kami percaya, walaupun kami berdua, bertiga, atau beberapa orang saja, hadirat-Mu nyata. Engkau hadir melawat, dan Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Roh Kudus tolong kami, sehingga kami bisa mengerjakan ini dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga berdoa menyerahkan hidup kami hari ini, pimpin kami Tuhan, segala aktivitas kami, biarlah kami aman selamat dalam lindungan Tuhan, jauh dari virus corona, aman dan selamat, bahkan berkat menyertai hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, terus jaga hati, jaga iman kita, tetap teguh di dalam Tuhan, maju terus, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.